Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Salam dan salawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tausiah, yang mana tausiah ini bukan berarti saya itu lebih pintar, lebih tahu, tapi di dalam hadis Nabi dikatakan, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Itulah motivasi bagi saya untuk membagikan pemahaman untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Wal asri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang mana surat ini saya bacakan adalah surat Al-Asri, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling sehat menasihati dalam kebenaran dan saling sehat menasihati dalam kesabaran. Jadi di sini saya sedikit mengulas tentang saling sehat menasihati. Jadi orang beriman itu menjadi tanggung jawab ataupun kewajiban, wajib tentunya. Kenapa saat menasihati itu jadi wajib? Karena wal asri ini kan perintah Allah, wahyu firman Allah memerintahkan kepada kita supaya saling sehat menasihati. Nah, jadi inilah yang menjadi motivasi untuk saling mengingatkan, menyampaikan kebenaran, walaupun kebenaran itu pahit kita dengar. Jadi dari itu saya akan mengulas sedikit surat Wal Asri ini, yang kita mulai dari ayat pertama, yaitu demi waktu Allah bersumpah dengan ciptaannya. Mengapa Allah bersumpah dengan ciptaannya? Karena ciptaan ini sangat penting. Bila kita ketinggalan waktu, maka kita akan ketinggalan. Orang sudah duluan, kita belum juga. Seperti pepatah Arab mengatakan, waktu itu ibarat pedang. Bila kita lambat, kita akan tersembelih. Kalau pepatah orang liberal, kapitalis, pepatah barat, waktu adalah uang. Karena kalau kita lambat memanfaatkan waktu, maka kita tidak akan mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan. Itu pepatah orang barat. Kalau pepatah kita, sewajarnya, seharusnya, waktu itu adalah pengabdian. Waktu itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Setiap detik gunakan waktu kita itu untuk menjalankan semua perintah Allah. Kita makan, itu ada perintah, makanlah yang baik-baik. Menikah itu perintah, nikahlah.
pakailah pakaian yang baik, itu perintah, pakai yang baik. Makanan minumlah, itu perintah. Jadi semua setiap detik itu perintah. Bekerjalah kamu, nafkahkan keluargamu, bekerjalah kamu, carilah ilmu. Semua itu perintah, semua itu ibadah. Jadi gunakan waktu itu untuk ibadah, untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah, bukan untuk berbuat maksiat, untuk lalai dalam beribadah ataupun mencari ilmu. Makanya Allah bersumpah dengan waktu. Waktu itu sangat begitu penting. Siapa yang lalai dengan waktu, maka dia akan ketinggalan, tidak mendapatkan apa-apa. Maka manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk belajar, untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Manusia itu rugi. Allah mengatakan manusia itu rugi. Ada kecualinya di ayat ketiga, yaitu orang-orang yang beriman, yaitu orang yang mengakui keimanan. Bagaimana cara mengakui keimanan itu? Nanti di pembahasan lain akan kita bahas bagaimana menjadi orang yang beriman. Beriman itu bukan hanya mengaku, oh saya telah beriman. Itu hanya pengakuan diri kita. Beriman itu butuh persaksian, butuh orang yang menyaksikan bahwa kita itu orang beriman. Nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, orang yang mengerjakan kebaikan. Seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah itulah kebaikan, itulah amal soleh. Membuang batu di jalan, membantu orang, bersedekah, berinfak, sholat, puasa, semua kata-kata yang baik, haji, selamat. Yang intinya semua perintah Allah dalam Quran itu adalah amal soleh. Dari hal terkecil, amal soleh. Lawan dari amal soleh itu adalah maksiat. Melanggar atau tidak melaksanakan perintah atau perbuatan kebalikan daripada amal soleh itu. Contoh seperti mencuri, berbohong, khianat, berkata kotor, itu adalah maksiat. Maksiat itu perbuatan yang melanggar perintah Allah. Itu maksiat. Zina itu maksiat. Zina itu salah satu perbuatan maksiat. Jadi maksiat itu secara umum, secara keseluruhan itu melanggar perintah. Jadi banyak macamnya, yang intinya lawan dari amal soleh adalah perbuatan maksiat. Jadi mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kita ini saya sampaikan tadi, saling sehat menasihati dalam kebenaran, menyampaikan hal yang benar. Apakah yang benar itu? Yang benar itu bersumber dari Allah, bersumber dari wahyu, dari firman. Itulah yang benar. Jadi saling menasihati, saling menegur, saling mengingatkan akan perintah Allah. Sumber di mana? Dalam Al-Quran. Itulah kita ini saling menasihati untuk mengamalkan, menjalankan Al-Quran itu secara menyeluruh, kapah. Walaupun kebenaran itu menyakitkan, pahit didengar, tapi itulah kebenaran. Kita harus menyampaikan, karena itu tadi saya sampaikan suatu kewajiban yang harus dijalankan. Kalau kita tidak menjalankan, berarti kita tidak menjalankan amanahnya. Amanahnya ya seluruh Al-Quran itu. Contohnya saya menasihati itu amanah yang diberikan kepada orang mukmin untuk diterangkan, dijelaskan. Sebagai yang disebut juga, biarpun kebenaran itu seperti kita memegang bara.
kedengarannya tuh pahit, menyakitkan telinga bahwa kebenaran itu. Tapi memang harus disampaikan. Kalau tidak, umat ini akan tersesat, tidak paham dengan kitabnya sendiri, perintahnya dari Allah, perintah dari Rabb-nya, dari Tuhannya. Nah, dan selanjutnya saling menasihati dalam kesabaran, sabar dalam menjalankan semua yang Allah perintahkan itu. Kita sholat, ada halangan ujian, puasa, haji, menyampaikan kebenaran, banyak halangan. Berdakwah intinya, banyak halangan. Kita harus bersabar. Bersabar intinya bukan diam, terus berusaha. Di ayat lain dikatakan, tidak lemah, tidak letih, tidak lesu. Berarti terus bersemangat, berusaha terus. Tidak ada henti-hentinya. Itulah orang sabar. Sebagai contoh, seperti saudara kita di Palestina, orang-orang yang sabar. Sabar itu bukan berarti diam. Dia terus berjuang membela haknya, hak mereka. Itulah sabar. Mereka tetap sabar. Sabar itu tetap berusaha memperjuangkan dari tenaga, dari daya, upaya, logistik untuk perang. Itu mereka bersabar. Bersabar itu bukan berarti diam, terus berusaha. Nah, begitu juga dalam hal ini, saling menasihati dalam kesabaran itu sabar dalam menjalankan semua perintah. Contoh tadi berdakwah. Nanti dakwah atau penyampaian nanti banyak yang tidak suka, ya itu kebenaran, ada tantangan, ujian yang harus kita terima. Sedangkan Rasulullah, Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, berdakwah itu nyawa taruhannya. Para sahabat kita sama tahu ujian yang begitu besar untuk menyampaikan kebenaran, menegakkan Al-Quran, menegakkan Islam. Apa kan sekarang Islam sudah banyak. Nanti akan kita bahas lagi di kesempatan lain mengapa Islam banyak tapi kita tidak berjaya, tidak besar. Di sinilah tuntut kesabaran dalam hal menjalani Islam ini, menjalankan kebenaran ini, yaitu menegakkan Quran ini secara sabar dan terus menerus. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa saya ini bukan orang yang ahli, orang yang lebih tahu, tapi adapun ilmu yang saya dapat mudah-mudahan dibagi supaya tercerahkan dengan kebenaran Al-Quran itu, terbuka pikiran kita tentang kitab kita, tentang kebenaran Islam itu. Jadi kita nanti paham dengan Islam kita, supaya tidak seperti buih di lautan yang terombang-ambing yang dipermainkan oleh musuh-musuh Islam, supaya kita kembali jaya, karena janji Allah itu akan kembali seperti nubuah, seperti yang Rasulullah jalankan pada masa itu, masa beliau. Bagaimana Islam itu kepimpinannya adalah Rasulullah, aturannya aturan Allah, dan umatnya adalah umat yang bertauhid, hanya beriman, menyembah hanya kepada Allah. Itu yang kita rindu-rindukan, kita harap-harapkan supaya kita umat Islam ini, orang-orang beriman, paham dengan Islam kita yang secara kafah. Di mana sumbernya itu? Yaitu kebenaran Al-Quran. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran itu pasti akan menang dan kebatilan itu akan lenyap. Sekian dari saya. Kebenaran itu datang dari Allah, kesilapan dari saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada
Semuanya bila ada perkataan yang kurang tepat, kurang pas, itu dari kekurangan saya sendiri. Saya kiri wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.